Assalamualaikum, selamat pagi sedulur-sedulur ngarit. Masih di tempatnya Mas Joko ternak kambing Jawa Randu yang makan kulit kopi. Nah, seperti inilah. Banyak orang bertanya-tanya beternak itu lebih enak fattening atau lebih enak branding. Kalau menurut saya itu ikutin saja alur dan segi perkembangan di kandang Anda dulu. Kalau Anda mempunyai pikiran seperti itu, nanti close-nya bisa jadi tidak masuk dengan angan-angan, karena beternak itu ya angan-angan sama teori itu berbeda jauh, kawan-kawan. Nah, jadi maka dari itu ikutilah situasinya, enaknya di kandang Anda itu seperti apa, itu pasti nanti kan ada begitu. Oke. Nah, makanya kita itu belajar beternak itu ya. Banyak yang bertanya lebih enak branding apa fattening apa penggemukan. Itu semuanya sama saja kalau menurut saya enak. Nah, tergantung pola sistemnya Anda, kandangnya bagaimana, sistem pola pemikiran Anda seperti apa, maunya dibikin seperti apa, nanti kita sambil berjalan. Kalau menurut saya seperti itu, karena beternak itu ya antara enak dan tidak enak. Ya gimana ya, kalau saya itu beternak itu ya dinikmatin saja. Kalau kita direspon dan diangen-angen, nanti nggak ketemu, kita jadinya kepikiran terus begitu, kawan. Kalau saya itu yang penting kita bikin ternak dulu, sambil berjalan yang penting kita ada fokus dan tujuannya, mau seperti apa, mau fattening apa mau branding apa mau penggemukan, itu nanti kalau sudah berjalan itu lebih enak. Karena kita sambil berjalan sambil belajar mengamati kehidupan ternak-ternak kita itu lebih enak, kawan-kawan, begitu kalau saya sih. Tapi ya kurang tahu kalau peternak-peternak yang lain. Ada yang bilang enakan branding, ambil panen anaknya dulu, enakan fattening, 3 bulan sekali bisa panen, enak penggemukan. Semuanya itu ada minus dan ada plusnya masing-masing, kawan-kawan. Kalau fattening itu lebih enak di hari raya begini, kalau kita pakainya kambing jantan-jantan itu lebih enak. Nah, begitu. Kalau branding lebih enaknya kita setiap kalau kambing itu kalau nggak salah 5 bulan sekali kita panen anak, kawan-kawan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi penjelasan saya ya mungkin seperti itu, antara fattening dan antara branding begitu. Tapi kalau saya lebih enak branding. Kosnya begitu, kawan-kawan. Taruhlah kita mempunyai induk 20, di kisaran 5 induk dikawinkan, 5 bulan beranak, 5 lagi juga. Nanti kita bisa setiap 5 bulan sekali kita bisa panen anak. Taruhlah panen anaknya itu ada yang jantan lah, kita juga nggak tahu. Nah, kita jual kalau sudah 5 bulan yang panen yang akan datang, anak itu taruhlah ada 2 atau 3, laku 1 juta kan sudah 5 juta. Nah, 5 juta kan buat rotasi perputarannya sudah cukup, kawan-kawan. Itu dihitungan, cuma di prakteknya nanti beda. Pokoknya intinya itu kalau saya teori sama praktek itu beda. Begitu, kawan-kawan. Banyak yang bilang kita bikin ternak induk taruhlah 100 induk. Iya, itu nanti mudah kalau sudah bisa. Kalau belum bisa kan seperti saya kan baru pemula. Jadi kita bikin aja dulu, sambil belajar sambil berjalan sambil menikmatin keadaannya yang di kandang seperti ini, begitu, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu maka semua orang beternak itu ada plus minusnya, ada pasti. Jadi semua orang usaha itu pasti ada plus minusnya, kawan-kawan. Nah, oke. Terima kasih, kawan-kawan yang baru menemukan, jangan lupa subscribe dulu channelnya Mas Joko Ternak, karena channel kambing kecil-kecilan. Ini hanya buat mengedukasi para kawan-kawan yang mau belajar beternak.
seperti inilah di kandang-kandangnya Mas Joko seperti ini. Jadi semuanya orang beternak itu pasti ada plus minusnya. Maka dari itu nggak bisa orang beternak itu harus dihitung sekian itu ya. Kalau saya sih teori itu lebih mudah, tapi yaitu prakteknya itu belum tentu seindah apa yang kita bayangkan kawan-kawan, begitu. Maka dari itu kita belajar beternak itu harus bisa mengantisipasi plus minusnya. Karena orang beternak itu pasti ada plus ada minusnya kawan-kawan. Nah, intinya ya kita harus bisa menghitung antara kos pakan dan kos pendapatan itu harus bisa, begitu. Ini hanya simulasi dan hanya buat mengedukasi kawan-kawan yang mau berusaha beternak. Saya pun juga masih pemula, ini pun juga masih belajar. Tetapi setidaknya orang belajar itu kalau kita sudah mempunyai skill dan sudah mempunyai teori dan pengalamannya, prakteknya ya insya Allah bisa lancar. Cuma sepengetahuan saya, sepengalaman saya, teori sama praktek itu sangat beda jauh. Teori itu lebih mudah. Hitungan kambing seperti ini, seperti ini, tapi kenyataannya nanti di lapangan enggak seperti yang kita bayangkan kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita kelolalah sebaik-baik mungkin, kita belajarlah sebaik-baik mungkin, saling bertanya ke kandang-kandang lain, saling berkunjung ke kandang-kandang teman yang lain. Seperti apa pengaplikasiannya di kandangnya situ, seperti apa pengaplikasian pakannya di kandang ini, pasti ada berbeda-beda kawan-kawan. Begitu. Ada yang bilang katanya kalau kambing Jawa seperti ini nggak doyan rumput. Kalau punya saya, rumput tuh sangat doyan gitu. Ada yang bilang katanya kambing Jawa itu harus dikasih ramban terus. Kalau saya enggak. Saya menu favoritnya malah menu utamanya malah odot. Jadi juga kita seling kalau ada yang ngasih daun klerisana, klerisida itu ya bonus begitu kawan-kawan. Nah, maka semuanya itu kita harus fiktif dan kita harus belajar dari kegagalan kita. Ya yang namanya usaha itu pasti ada gagal. Yang namanya usaha kalau nggak gagal ya sukses. Intinya begitu. Jadi intinya kita itu sebagai peternak itu harus ya ambisi sih boleh. Ambisi. Tapi kan yang namanya kita dibalikkan lagi. Kalau belum rezeki, ambisi seperti apapun ya namanya juga belum rezeki ya pasti juga belum jadi rezeki kita kawan-kawan begitu. Intinya seperti itu kawan. Yang penting kita ada niat dan kita ada keinginan untuk menjadi peternak. Nah, insya Allah ternak itu ya antaranya enak dan tidak enak. Bagi yang hobi dan bagi yang suka pasti enak. Ya enaknya nanti kalau kita ada panen kambing itu pasti enak. Sedihnya nanti kalau kita musim hujan kita belum ngaret. Nah itu resikonya orang beternak kawan-kawan. Kalau sedang hujan belum ngaret, sedihnya minta ampun kawan-kawan. Oke kawan, terima kasih. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa subscribe dulu bagi para peternak-peternak yang baru menemukan channelnya Mas Joko Ternak. Karena kami akan selalu menyajikan dan mengedukasi para peternak-peternak muda yang khususnya yang mau berusaha kambing. Nah, seperti inilah setiap hari di kandangnya Mas Joko Ternak kambing yang sedang makan kulit kopi. Nah, ini kulit kopi juga ada nutrisinya kawan-kawan, seratnya juga ada. Kita nutrisinya kasih polar sama kita kasih jagung sedikit kawan-kawan. Jadi kita buat istilahnya campuran nutrisi itu biar nanti penggemuknya itu kasih polar tadi sama jagung. Kalau mungkin kulit kopi doang juga nutrisinya kurang kawan-kawan. Karena kulit kopi doang itu yang jelas nutrisinya ya kurang intinya. Kalau kita kasih buat kasih jagung, kasih polar sedikit, nah itu kan buat nutrisi. Dalam kata nutrisi itu buat nanti ada nutrisinya sedikit-sedikit gemuk. Jadi kalau di trik kandangnya Mas Joko Ternak itu kasih sentrat itu enggak setiap hari. Yang penting kita kasih sedikit-sedikit, proteinnya membutuhkan. Jadi kambing itu butuh serat, protein. Nah seperti itu kira-kira.
Oleh sebab karena itu, maka kita harus menjadi peternak itu yang peternak yang jeli. Nah, carilah bahan yang sedemikian rupa, semurah-murahnya untuk pakan ternak kita itu. Nah, lebih murah, lebih enak. Yang penting murah, berkualitas. Nah, dalam inti kata berkualitas itu bisa dikatakan kalau kita itu beternak itu harus bisa pendapatan antara kos pendapatan dan kos itu bisa disesuaikan kawan-kawan. Jadi ya jangan cuma dikasih sentra terus, nanti juga hitungannya nggak masuk. Nah, begitu. Oke kawan, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang sudah menemukan channelnya Mas Joko Ternak, jangan lupa subscribe. Karena kita hanya buat mengedukasi kawan-kawan yang mau belajar beternak, khususnya di area Temanggung. Yang mau mampir kandangnya Mas Joko boleh disilahkan mampir di Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, desanya di Pingit Desa. Begitu di belakang MI Darul Imam, Idrul Darul Aman kalau nggak salah. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa mampir-mampir dan bagikan media ke sosial media Anda. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Yang kita juga ada nanti mereview kambingnya makan odot full, kambing makan rumput, ya kan itu ada. Banyak, carilah di channelnya Mas Joko Ternak dan carilah di video-videonya Mas Joko. Karena di situ kita selalu menyajikan kambing-kambingnya Mas Joko, kesehariannya kambingnya makan seperti ini, kita makannya pakai ini ada semua kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah hadir, kawan-kawan yang baru hadir. Jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan selalu bikin video-video baru. Nah, seperti inilah kambing-kambingnya. Jadi kita itu nggak boleh bimbang beternak itu. Kita mau mengambil fattening atau mau mengambil branding itu tergantung siklus di kandang Anda semua yang mau belajar. Kalau saya sih lebih enakan branding. Pokoknya intinya semuanya itu ada plus minusnya. Branding seperti ini, fattening seperti ini tuh pasti ada plus minusnya kawan-kawan. Begitulah kira-kira. Oke kawan, semuanya terima kasih. Jangan lupa hadir dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe juga, karena kita akan selalu menyajikan video-video terbaru dari kami. Nah, seperti inilah kambing-kambingnya yang sedang pada makan. Ini kambing-kambing Jawa yang berada di kandangnya Mas Joko. Kandangnya pun juga masih sederhana. Kalau kandang itu nggak perlu mewah, nggak perlu wah, karena semua itu kegunaannya sama ya. Cuman kalau yang penting bersih. Kalau kandang bagus itu ya intinya dibuat gaya-gaya juga bagus gitu. Kalau Mas Joko mah nggak seperti itu. Yang penting Mas Joko itu bisa kandangnya sehat-sehat, bisa mengedukasi kawan-kawan yang mau belajar beternak. Nah, kita pun juga masih pakai masih pakai kambing kecil-kecil. Belum pakai kambing yang harga 8 juta atau 5 juta, belum kawan-kawan. Jadi kita itu masih biasa kambingnya kambing kecil-kecil, karena menurut saya itu ya modalnya begitu besar kalau kambing-kambing yang segitu kawan-kawan. Nah, kambing-kambing itu kalau modal besar itu ya harganya juga lumayan. Nah, jadi juga itu seperti itulah kawan-kawan, kira-kira plus minusnya kambing itu kawan. Nah, maka dari itu kita harus belajar membudidayakan kambing itu yang relevan lah. Intinya kita itu kejar targetnya yang mau gimana, mau fattening apa mau branding, itu semua tergantung dengan angen-angen Anda semua. Intinya seperti itu. Jadi solusinya kalau saya beli kambing itu sedikit dulu. Kita belajar dulu keadaannya gimana, kalau kita sudah menguasai skill baru kita gas. Dulu saya juga awal mulanya 2 bolo. 2 terus beranak. Alhamdulillah sekarang ada kisaran 29 ekor.
gitu kawan-kawan. Itu pun juga sudah keluar masuk, juga sudah yang namanya kita kebutuhan juga lebih membutuhkan. Kalau nggak ada beras ya kita jual godok buat beli beras begitu. Tapi kalau berasnya masih ya alhamdulillah. Yang penting kita mempunyai kambing seperti ini. Kehidupan kita sehari-hari merawat kambing. Kambing itu kalau disayangi juga pasti ada itunya imbalannya. Dalam kata imbalannya pasti ada anaknya, pasti beranak. Begitu kawan-kawan. Oke, semuanya terima kasih kawan yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, karena kita akan selalu menyajikan kambing-kambing yang seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kambing-kambingnya kawan. Tuh dibuat pohon kopi, sangat bikin gemuk kopinya. Nah, ini domba-domba jantan, kambing-kambing Jawa Randu jantan, kecil-kecil sekitaran 5 bulanan. Nah, seperti inilah kambingnya, sangat rakus sekali, makan odot. Nah, ini makan rumput liar seperti ini, sangat doyan sekali kambingnya kawan-kawan. Nah, inilah situasi. Kita campur dengan polar dan jagung sedikit buat nutrisi. Nah, ini ya taruhlah ini buat beli polar sekilo, jagung sekilo. Kalau kita ini modal ya kisaran 10.000 kawan-kawan. 10.000 itu buat kambing 18. Nah, ini kambing 18 berarti tidak ada satu kambing itu 1.000. Kalau 10.000 12.000 lah. Kalau 12.000 dibagi 18 itu kan nggak ada 1.000 sehari kambingnya. Jadi hitungannya seperti itu kalau kita pakai pakan seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sangat suka sekali makannya ini. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan jangan lupa follow juga Facebooknya Mas Joko Ternak. Nah, ini kulit kopi. Nah, ini sangat doyan sekali ini kulit kopi. Nah, jadi kalau ada limbah-limbah kulit kopi seperti ini jangan dibuang, kasihkan ke kambing. Kalau khususnya di daerah Temanggung itu kan kopi juga banyak yang bilang kok nggak begitu doyan bang punyaku. Diajari dulu, semua itu butuh proses, nggak instan kawan-kawan. Jadi semuanya itu harus belajar dulu. Nah, ini dipelajari dulu gimana caranya dan gimana sistemnya peternakan supaya doyan kulit kopi ini. Kemarin kita berjanji mau menyepilkan ukurannya tapi lupa ya, ntar kita sepilin seberapa banyak kita bikin kulit kopi dan seberapa banyak nanti campur-campurannya ya kawan-kawan. Nah, ini sangat doyan sekali kulit kopinya. Ini doyan sekali ini kulit kopi kawan-kawan, full kulit kopi ya, ada campurannya sedikit-sedikit. Nah, nanti kita lihat berapa menit kemudian, mungkin ya ada 1 jaman lah pasti sudah habis. Nanti langsung kita topang dengan ramban-ramban atau rumput-rumput hijauan seperti itu kira-kira. Nah, nih
sangat lahap sekali kawan-kawan. Nih kambing-kambingnya yang makannya sangatlah lahap sekali. Kulit kopi kita campur bekatol dan campur brand sedikit-sedikit. Nah ini tuh kambing-kambingnya yang sedang makan lahap seperti itu kulit kopi. Kita kasih bekatol sedikit-sedikit dan kita campur-campur sedikit sama jagung, nanti itu kasih kita garam. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa follow juga Mas Joko Ternak, karena kita akan selalu menyajikan peternak kambing-kambing seperti ini. Nah itu si Sesa itu namanya itu. Takut dia masuk kamera. Oke semuanya kawan-kawan, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita ini akan selalu menghadirkan kambing-kambing yang sedang makan. Nah seperti inilah kambing-kambingnya makan kulit kopi. Sangat lahap sekali. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir semuanya. Jangan lupa subscribe ya channelnya Mas Joko Ternak, karena subscribe itu gratis dan itu bisa memperkembangkan channel kita, dan Anda pun bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita juga. Gitu kawan-kawan. Oke kawan semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang baru menemukan channelnya Mas Joko Ternak, jangan lupa juga subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah ini dombos-dombosnya sudah makan kenyang. Nah seperti inilah dombos-dombosnya ini. Nah itu kambing-kambingnya seperti itulah, kelihatannya pada makan-makan rakus. Nah sedikit demi sedikit. Yang bikin gemuk itu kambing itu ada nutrisinya buat makan semuanya kan. Kalau semua ada nutrisi sedikit-sedikit setiap hari nutrisi itu dikasih, itu pasti kambing gemuk. Nah begitulah kira-kira kawan. Oke kawan, nanti kita suatu hari kita juga akan memberikan komposisi pakan-pakan ternak kita yang setiap hari kita campur seperti ini. Ada kulit kopi, ada ini, nanti kita campur. Nah hari ini sementara kita mereview ini dulu, kulit-kulit kopi yang sangat baik buat kambing. Nah ini, nah ini kawan-kawan, sangat-sangat lahap sekali makan kulit kopinya. Ini pun juga kita kasih polar sedikit, jagung sedikit, biar nanti ada nutrisinya yang bikin gemuk. Kalau yang punya anak nanti bisa tambah banyak susunya, karena protein jagung itu sangat banyak kawan-kawan. Jadi bisa yang punya induk bisa bikin buat susu. Nah ini kalau indukannya itu ada yang menyusui, nah, atau ada yang sedang hamil, kita kasih jagung seperti ini bisa buat produksi air susu kawan-kawan. Nah ini, oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapat video-video terbaru dari Mas Joko Ternak kawan-kawan. Oke semuanya, salam sukses dan salam sehat buat para peternak-peternak Indonesia.
Nah, inilah kambing-kambingnya yang sedang makan kulit kopi seperti inilah. Nah, itu sangat doyan sekali kawan. Nah, itu kambingnya. Karena dombos ini beda yang pelihara, jadi ya kita nggak kasih kulit kopi. Nah, ini kambing-kambingnya. Makanya di kita seperti ini setiap hari. Bahkan kalau itu pun juga mengurangi ngarit kawan-kawan, karena kita sudah diganjal dengan kulit kopi ini sangat doyan sekali. Nah, ini nanti kalau nggak percaya, kira-kira ntar 1 jam lagi kita review lagi. Nah, ini kambingnya. Nah, ini dia. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya buat Mas Joko Ternak, karena kita akan selalu menyajikan video-video terbaru dari kami. Nah, ini sangat suka sekali. Nah, ini makan kulit kopinya seperti ini, sangat lahap sekali kawan-kawan, dan sangat suka sekali.